dipukuli pakai balok, dipukuli itu saya dirantai, kaki saya dirantai pakai rantai gajah saya. Jadi saya tidur malam, saya dirantai supaya saya tidak ikut kabur. Terus saya dijejelin tai gajah, jadi paksa makan tai gajah, dijejelin, dipegangin tangan saya. Saya dipukulin, saya latihan sepeda roda 2, saya gagal, saya ditendang sampai kena keluar darah dari mulut. Terus saya dihukum di rumah, nggak boleh istirahat, nggak boleh tidur. Halo, kembali lagi di program Bicara. Kali ini kami akan berbincang dengan dua orang, ex pemain sirkus dari Oriental Circus Indonesia atau OCI Taman Safari. Telah hadir bersama kami Ibu Butet dan juga Ibu Vivi. Selama bekerja mereka mengaku disiksa dan juga dieksploitasi. Selain itu juga ada kuasa hukumnya, yaitu Cak Soleh. Selamat datang di Bicara Bapak Ibu. Pertama-tama Bu Butet, Bu Vivi, bagaimana awalnya Anda berdua bisa bergabung dengan Oriental Circus Indonesia atau OCI? Sistem perekrutannya saat itu seperti apa sih? Saya bergabung sama Oriental Circus Indonesia. Dulu saya tidak tahu, saya masih kecil sekali, saya diambil, saya tidak tahu sama sekali. Tapi pada saat itu awalnya saya ada di Balikpapan, Jalan Balikpapan, Petojo itu ya. Saya di situ adanya, di Jalan Balikpapan, Petojo. Terus saya terus di situ saya masih kecil, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak terlalu paham apa semua, saya tidak tahu. Saya masih kecil, cuman menurut senior saya yang sudah ada di situ, itu bilangnya saya memang ada, saya di situ masih kecil sekali, sekitar umur 2 tahunan sampai 3 tahunan gitu. Saya tidak berjalannya waktu, saya terus dibawa ke Oriental Circus Indonesia. Nah, Oriental Circus Indonesia itu saya di situ dilatih. Di situ saya melihat banyak anak-anak yang lain itu. Tapi saya tidak mengenal mereka itu siapa, saya tidak tahu. Jadi saya dilatih sama-sama dengan teman-teman saya itu. Dilatih dasar-dasarnya, akrobat, gadis plastik. Oke, semua itu dasar-dasarnya kita dilatih. Berjalannya waktu, saya lihat tambah melihat kok banyak sekali anu kekerasan, dipukul, ditempeli, ini apa? Tapi saya tidak mengerti, kan saya masih kecil. Ini kok begini, dipaksa gitu. Kan saya juga kan bukan keinginan saya ya untuk seperti itu, tapi dipaksakan saya harus latihan, harus bisa gitu. Jadi saya terus dipukul, kalau saya nangis dipukul, kok kehidupannya seperti ini, saya juga bingung gitu. Tapi ada yang lain juga banyak di situ, teman-teman yang lain itu juga banyak. Ada Ida, ada Lisa, ada Yuli, ada Kumal, itu banyak yang lainnya juga. Di situ kita latihan sama-sama. Terus berjalannya waktu, yaitu kita mulai, kalau dasar-dasar itu sudah bisa, kan kita mulai show. Akhirnya kita bisa mulai diikutkan untuk show. Setiap hari kita adakan show. Jadi itu kita latihan mulai jam 6 pagi. Kita bangun jam jam 6 jam sekitar jam 6 kurang itu kita sudah dibangunkan. Jadi jam 6 itu kita sudah masuk satu ruangan tenda Oriental Sirkus itu. Itu dengan keadaan tenda tertutup gitu, rapat gitu. Terus kita di situ berlatih. Terus di situ habis latihan sampai jam 9. 9 selesai, kita ada waktu untuk sarapan. Ya kurang lebih sekitar 15 menit, 20 menit gitu deh, setengah jam paling lama deh. Setelah itu kita latihan lagi. Itu sampai jam 12 siang. Terus makan siang. Setelah makan siang, kurang lebih setengah jam sama gitu, kita diajarkan sekolah. Tapi sekolahnya itu tidak seperti umumnya kita mendapatkan. Seperti umumnya orang-orang sekolah itu ya, kita hanya mendapatkan baca, pokoknya tulis, berhitung itu aja yang kita dapatkan, oke? Dan itu pun diajarkan bukan sama guru, tapi dengan karyawati. Karyawati itu diperbantukan untuk ngajarin kita. Ya itu hari-hari yang kita jalani. Setelah itu sekolah itu kurang lebih 1 jaman. Saya juga kurang terlalu kurang setengah 1 jam gitu. Terus kita tidur siang untuk istirahat. Setelah itu tidur siang, mungkin jam 5, jam 4 itu kita dibangunkan lagi untuk latihan lagi. Persiapan, ada pemanasan untuk show kan. Itu untuk pokoknya latihan itu
sampai selesai jam 6. Selesai jam 6 itu baru kita mengadakan show. Itu satu kali pertunjukan itu 1,5 jam sampai 2 jam ya kurang lebih. Itu kita setiap hari main 2 kali pertunjukan. Tapi kalau hari Minggu kita main bisa sampai 3, 4 kali karena kan hari libur. Jadi pagi kita tidak latihan itu untuk mengadakan show. Itu setiap hari kita lalui seperti itu kehidupan kita. Berjalannya waktu, saya pernah ya satu contoh seperti ini. Ini saya pernah alami ya di saya tuh sekitar umur 10 tahun kan. 10 tahun apa 11 tahun saya tuh ngambil kan kita makannya nasi bungkus. Kita makannya nasi bungkus, terus saya tuh ngambil makanannya bos. Itu daging daging empal. Bos kan masaknya sendiri, dia masak sendiri ada tukang masaknya. Terus saya tuh makannya nasi bungkus kita kalau anak-anak. Di situ saya ambil empal itu, terus ketahuan. Dikasih tahu sama pembantu, pembantu situ, pembantunya orientasi bos itu. Terus dilaporin, terus saya dijejelin tai gajah. Dijejelin tai gajah, dipaksa makan tai gajah, dijejelin, dipegangin tangan saya. Itu dilakukan dengan istrinya Fran, istrinya Fran Manansang. Saya dipaksa itu dijejelin, dipegangin tangannya harus makan tai gajah itu. Saya pikir kok seperti ini tidak ada, tapi saya tidak bisa berbicara apa. Saya juga masih kecil, saya juga tuh tidak bisa, nggak berani untuk ngapa-ngapain, saya nggak berani. Terus berjalannya waktu, saya juga di usia mungkin usia remaja saya umur 17 tahun, 17 sama 18. Kan kalau di sirkus tidak boleh berhubungan dengan orang luar. Kita hanya boleh berhubungan dengan pemain, sama pemain saja. Kita tidak boleh dengan orang luar ataupun dengan karyawan, karyawati itu tidak boleh. Terus saya berhubungan dengan karyawan. Saya pacaran dengan karyawan. Terus di situ saya juga akhirnya dari hubungan saya dengan karyawan itu saya terjadi hamil. Terjadi hamil itu saya dipukulin karena saya kan melanggar apa yang saya langgar, mereka akan berikan kekerasan tuh yang lebih lebih lagi. Saya dipukuli pakai balok, dipukuli itu saya dirantai, kaki saya dirantai pakai rantai gajah saya. Jadi saya tidur malam, saya dirantai supaya saya tidak ikut kabur karena karyawan itu kan dikeluarkan dari sirkus setelah ketahuan berhubungan dengan kita, dengan saya. Terus saya dirantai. Jadi setiap malam tidur habis show, kaki saya dirantai pakai rantai gajah di tempat tidur itu. Dan itu karavan itu kan tempat tidurnya saya bersama teman-teman yang lain. Jadi teman-teman semua juga tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena takut semuanya. Sampai untuk buang kotoran aja saya nggak bisa pakai kresek saya. Cuman yang saya pikir itu kan masa remaja saya sakit hati dengan perbuatan mereka, tapi satu sisi saya nggak bisa apa-apa. Saya tertekan, cuma saya nggak berani. Kok sampai segitunya dengan saya? Itu saya dirantai selama 2 bulan kurang lebih. Setiap hari setelah show, tidurnya dirantai seperti itu. Terus saya waktu hamil juga masih disuruh main. Sampai usia hamilan saya mungkin sekitar 8 bulan, hampir 9 bulan, 8, 9 bulan gitu. Saya tetap main show. Sampai akhirnya saya melahirkan, saya juga dipisahkan dengan anak saya. Saya tidak merasakan menyusui anak saya. Saya masih di rumah sakit, anak saya sudah dibawa ke Jakarta. Saya pikir dibawa kemana, di Pondok Indah, ternyata. Ternyata anak saya di usia 3 tahun pun dia dilatih seperti saya. Terus anak saya usia 2 tahun, pada saat itu sirkus main di Jakarta. Saya sempat melihat anak saya di Pondok Indah. Di Pondok Indah itu
di Jalan Sekolah Duta 5 nomor 11 itu rumahnya bos saya. Itu kita base campnya memang di situ. Kalau main di Jakarta, kita pulangnya ke sana sewaktu-waktu bisa. Jadi anak saya di situ. Dia tidak tidak mengenal saya lagi udah. Tapi saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Terus di tahun 94 akhirnya saya meninggalkan anak saya kabur dari sirkus. Karena saya juga karena saya juga bingung, saya kabur untuk kehidupan saya aja saya belum tahu, saya nggak punya keluarga di mana-mana, saya nggak ada. Jadi makanya anak saya tinggalkan. Waktu itu dia juga posisi ada di Pondok Indah. Saya kan sirkus keliling, jadi tidak ketemu ketemu hanya pada waktu sekali-sekali aja. Kalau main di Jakarta, kalau pas diutus suruh ke Pondok Indah baru bisa ketemu. Ya itu terus anak saya latihan, terus saya akhirnya tahun 94 itu saya keluar dari sirkus, saya kabur. Saya belajar untuk hidup di luar seperti apa, saya identitas tidak ada, dan saya pun juga tidak tahu siapa orang keluarga saya. Berjalannya waktu, saya baru ketemu dengan anak saya, baru bisa melihat anak saya di usia 16 tahun. Terus akhirnya di usia 20 tahun, anak saya mulai berbicara. Dia sudah capek, karena kita sering komunikasi ya melalui handphone. Itu pun bos tidak tahu kalau komunikasi dengan saya sembunyi-sembunyi. Dia sudah capek, ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya saya bawa keluar dari orientasi kurs, itu pun dengan cara kabur. Saya yang bantu. Karena saya juga ada kehidupan rumah tangga di luar, saya pikir saya udah punya suami, bisa melindungi saya ya. Jadi saya lebih kuat. Akhirnya saya bawa keluar anak saya. Dengan cara kabur juga. Alhamdulillah sekarang bisa hidup dengan keluarga kecil, dengan saya baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Lalu kalau untuk Bu Vivi boleh diceritakan juga tidak apa yang terjadi kepada Anda? Saya juga sama kayak Butet, saya juga nggak tahu diambilnya dari mana, karena saya benar-benar nggak ingat tahun berapa pun saya nggak ingat. Nggak tahu saya dari bayi, apa saya dari umur 2 tahun, saya nggak ingat. Setahu dari senior juga, saya katanya umur 2 tahun diambilnya. Tapi pokoknya saya tahunya ada di rumah Pondok Indah itu. Saya umur 2 tahun udah mulai dilatih teknik sirkus, tapi masih yang gampang-gampang gitu, masih yang belum susah-susah. Ya seumur 2 tahunan itu saya udah dipaksa untuk menjadi apa artis sirkus, tapi saya tuh mengalami penyiksaan juga seperti dipukulin, dirotan. Itu dari umur 2 tahun saya udah mengalami itu. Berjalannya waktu sekitar umur saya 3 atau 4 tahun, udah mulai menguasai teknik sirkus yang diajarkan itu, kan saya udah mulai mengerti dan udah mulai besar sedikit, saya dibawa ke orientasi sirkus. Nah, di orientasi sirkus pun saya udah mulai diajarin juga teknik sirkus yang mulai susah. Menurut saya tuh susah. Seperti akrobat, balet tali, gelantungan di atas, gitu, Wonderland, kayak gitu-gitu, guling gelas. Itu semua teknik sirkus itu harus saya menguasai di situ. Nah, setelah saya menguasai, sekitar saya umur 5 6 tahun, saya udah mulai menguasai teknik sirkus, beberapa teknik sirkus itu saya mulai show. Mulai show seperti biasa, seperti hari-hari biasanya itu kami latihan, kalau nggak bisa ya ditamparin pakai sendal bakyak, di rotan sampai rotannya pernah hancur. Kalau latihan yang nggak bisa, saya nggak dapat makan siang, disetrap nggak dapat makan siang. Terus apa? Setelah umur berapa 6 tahunan, saya tuh pernah berkenalan dengan ada orang, maksudnya pengunjung tuh pengen kenal sama saya, manggil-manggil. Sebenarnya itu pagarnya tinggi, cuman ada lubang kecil doang. Dia manggil-manggil, hehehe gitu. Ya, ya, kenalan boleh nggak? Terus saya bilang boleh. Baru saya mau nyamperin, mau ngobrol, udah ketahuan di situ. Terus saya ditarik, dimasukin ke kandang macan. Gitu. Saya disetrap, dihukum, dimasukin ke kandang macan. Kamu nggak boleh kenalan sama orang luar. Jadi kami itu semua tidak boleh bersosialisasi dengan orang luar.
Setiap kami latihan pun tendanya tuh ditutup, nggak boleh dilihat sama orang lain. Sama karyawan pun nggak boleh, kecuali karyawan yang MC ya atau karyawan yang jadi pemain juga di situ itu boleh satu lingkungan di situ. Tapi kalau karyawan yang lain tidak boleh. Dan sehari-harinya pun dari jam 5 kami sudah bangun, jam 6 sudah mulai latihan, sampai jam 9 kami istirahat 15 menit kurangnya itu udah dikasih sarapan sampai jam 12 kami latihan, istirahat cuman 15 menit, kami mulai diajarin baca nulis berhitung. Setelah kurang lebih 1 jam kami di istirahat lagi, istirahat tidur, dibangunkan lagi jam 4 sore. Dan jam 4 sore itu kami mulai latihan lagi sampai jam 6 sore. Waktu itu saya di bawah 5 tahun itu belum menguasai sirkus, jadi masih latihan. Jadi saya harus latihan sampai malam. Waktu itu sampai jam 8 malam. Jam 9 saya tidur, dan hari-harinya itu saya tertekan kok kenapa saya bisa ada di sini gitu. Kenapa saya harus kayak begini. Saya tuh tertekan tiap hari, tapi saya nggak bisa berkomunikasi dengan yang lain karena nggak berani saya waktu itu. Terus sekitar umur 6 tahun saya udah mulai mengurangi latihan-latihan cuman sampai jam 6 sore saya latihannya. Dan di sirkus tuh saya dapat hukuman seperti saya pernah namanya anak-anak pengen nyicipin makanan binatang. Saya pernah mau menyicipi pisang itu, sebelum saya telan pisangnya itu ketahuan saya dijajalin 5 sisir. 5 sisir pisang itu besar-besar harus saya habisin sampai saya sakit perut. Terus akhirnya saya buang air besar di kantong kresek. Terus saya menyicipi lagi roti buat gajah, makanan gajah, dan pokoknya makanan binatang. Cuma nyicipin sedikit, saya harus habis 10 bal itu roti. Terus saya makan hari itu harus saya habisin. Kalau nggak habis, saya ditambahin lagi. Terus kami kan tidak pernah ngerasain makan permen. Hari Minggu tuh kami tidak latihan. Cuma jam 6 pagi tuh kami udah bangun. Kami tuh pagi itu mengelilingi tribun yang bekas tempat duduk pengunjung di kolong-kolong itu. Kami mengutin makanan bekas orang, ngambilin permen yang bekas orang jatuh, kami cuci, kami makan. Sampai ciki-ciki yang tersisa kami makan waktu itu. Karena kami di sirkus makannya tuh cuma nasi bungkus, tidak dikasih makan makanan yang lain. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, saya dipindah ke Taman Safari. Taman Safari saya pikir hidup saya lebih enak, lebih lebih terjamin, mungkin gak kayak seperti di sirkus. Saya bilang kayak hidupnya tuh bener-bener kejam. Saya bilang ternyata saya di Taman Safari itu ternyata saya di Taman Safari itu hidupnya lebih kayak lebih parah gitu bang. Saya dipukulin, saya latihan sepeda roda 2, saya gagal, saya ditendang sampai pernah keluar darah dari mulut. Terus saya dihukum di rumah, nggak boleh istirahat, nggak boleh tidur. Orang-orang tidur saya suruh latihan. Akhirnya saya nekat kurang lebih jam 1 malam. Orang-orang udah tidur, saya kabur lewat hutan itu, gunung terjang, saya nggak tahu itu. Saya padahal itu gelap, tapi saya nggak takut lari. Saya nggak tahu itu kok bisa itu loh. Bisa nembus sampai ke Cisarua, saya juga nggak tahu itu bisa ke sana. Pas subuh, tahu-tahu udah terang. Tahu-tahu saya ada di Cisarua, saya juga nggak tahu kok ada di Cisarua. Nah di situ ada yang nolongin saya. Kamu mau kemana, Vi? Saya tuh pakai celana pendek waktu itu sama kaos. Saya bilang saya kabur, saya takut, saya habis dipukuli, saya habis disiksa, saya bilang gitu. Ya udah kamu tinggal dulu aja di rumah saya, katanya gitu. Ya udah saya tinggal di rumah dia kurang lebih 3 hari apa 2 hari, pokoknya saya kurang lebih 3 harian di situ. Setelah 3 hari saya mau ngapain, saya di sini saya nggak enak, saya bilang gitu, saya mau melangkah lagi. Memang saya nggak punya apa-apa, nggak punya bekal, uang juga nggak punya, saya kan nggak dikasih, selama saya kerja saya kan nggak dikasih uang, nggak digaji gitu kan, saya nggak punya identitas, saya bilang gitu. Terus baru saya mau melangkah berapa langkah,
keluar dari rumah itu, di depan rumah itu udah ada security. Security itu nyuruh saya pulang. Saya bilang saya nggak mau, saya takut. Saya bilang saya takut dipukulin. Enggak, kamu nggak dipukulin katanya gitu. Saya takut, saya bilang saya takut dipukulin sama papa. Enggak. Ya udah, mau nggak mau saya harus pulang. Pulang, saya dibawa ke pos security waktu itu. Habis dibawa ke pos security, saya dijemput sama Pak Fran dan istrinya waktu itu. Saya dibawa pulang, sampai di mobil pun saya suruh duduk di depan, sampai di mobil pun saya udah dipukulin, itu ditamparin sama dia. Dan dia mengeluarkan kata-kata kotor binatang lah, pokoknya semua dikeluarin. Ya udah, saya nangis di dalam mobil, sampai rumah saya diseret sama dia, dibuka pintunya terus diseret-seret, suruh masuk ke ruangan kantor kerjanya. Di rumah itu ada ruangan kantor. Saya dibawa terus dikunci ruangan kantor itu. Dia nggak lama ngambil setruman gajah yang panjang itu. Akhirnya saya disetrumin, badan saya sampai ke alat kelamin, saya disetrumin. Saya bilang saya sakit, saya bilang gitu. Saya minta ampun sama dia, tapi dia kayaknya tidak mau mendengarkan, malah dia marah-marah kalau saya bilang ampun sama nangis tuh, dia paling nggak mau ngedenger itu. Saya nggak boleh ada suaranya, malah dia mukulin saya terus, nyetrumin saya sampai saya jatuh lemas. Soalnya itu kayaknya tegangannya tinggi, saya sakit gitu, sampai merah-merah kulit itu. Terus saya jatuh, saya lemas, saya ditarik lagi rambutnya, dijanggut, ditonjok lah perut saya, ditendang. Akhirnya saya ngompol di situ, kencing-kencing. Habis dari itu saya jatuh lagi. Akhirnya saya suruh bangun, suruh keluar dari ruangan itu. Saya suruh ganti baju. Habis itu saya langsung dipasung selama 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu saya dipasung. Di rantai kakinya pakai rantai besar gitu. Terus saya mau kencing juga saya harus teriak-teriak. Mau ke air, pokoknya saya harus teriak-teriak. Setelah 2 minggu saya dipasang, saya dilepaskan, saya beraktivitas seperti biasa, sama seperti biasa, saya dipukulin lagi, disiksa. Saya lama-lama kok kayak gini terus ya, saya bilang itu, saya kayaknya harus pergi, tapi saya bingung mau pergi kemana, mau ngadu ke pengunjung juga saya takut, takutnya mereka nggak percaya sama saya bilang gitu. Akhirnya nggak lama, saya di Taman Safari itu ada, dia manggil si apa, guru silat gitu. Saya ingat dulu guru silatnya seperti Merpati Putih gitu. Saya ikut latihan. Saya cerita sama salah satu guru itu kalau saya tuh sering dipukulin, pokoknya kayak gitulah, disiksa. Saya nggak betah, saya pengen keluar, tapi saya takut gimana, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia nolongin saya bawa kabur. Nah, akhirnya saya dibawa ke Semarang. Udah dibawa ke Semarang, saya dinikahkan karena mereka tuh nyari-nyari saya. Saya dicari-cari, keluarganya pun yang di Bogor sampai diancam-ancam, sampai ada salah satu karyawan katanya malam-malam datang ke rumahnya sampai mengeluarkan pistol, menakut-nakuti dan menyari-nyari saya itu. Terus akhirnya eh, mereka itu, akhirnya saya dinikahkan nggak lama saya di melaporkan ke Komnas HAM. Saya memberanikan diri melaporkan Bapak Mulyadi, dan akhirnya ditanggapin sama Bapak Mulyadi dan saya dibawa ke Jakarta. Setelah dibawa ke Jakarta, saya dipertemukan dengan Bapak Tony. Dan disitulah kata Bapak Mulyadi, ini harus diselesaikan. Memang di situ kata Bapak Mulyadi ada pelanggaran eksploitasi anak, tidak memberi kayak asal usul identitas dan orang tua. Terus kalau bisa diselesaikan secara keluargaan, tapi kata Pak Tony ya nanti diselesaikan secara keluargaan, tapi sampai sekarang pun nggak ada secara keluargaan itu. Kami hanya disuruh nunggu dan nunggu. Selama bekerja di OCI, apakah ada kebebasan yang diberikan kepada teman-teman pekerja di sana? Sama sekali, nggak ada sama sekali. Kita tidak boleh keluar, tidak boleh bersosialisasi, nonton TV aja nggak boleh dulu saya. Jadi Saya tidak boleh nonton TV. full kegiatannya itu sehari-hari itu di dalam Latihan, sana terus. Untuk latihan. latihan, Latihan. latihan. Oh, Tidak boleh keluar. ada gaji gitu nggak Oh, dikasih? nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tidak menerima seperak pun. Hasil keringat yang kami
Sejak jadi pemain sirkus itu kami tidak pernah mendapatkan Gaji. gaji. Cuman makan. Dikasih baju setahun sekali, kalau Natalan Imlek dikasih itu cuma Iya. 1 tahun sekali aja itu. Sampai sekarang, apakah Anda berdua mengenal orang tua kandung kalian? Sama Tidak, sekali tidak. tidak. Tidak sama sekali mukanya kayak apa juga nggak tahu. Atau dan pihak sirkus pun juga nggak kasih tahu sama sekali ya, berarti. Nggak, tidak memberitahu. Cuma yang ada di ingatan Anda berdua itu berarti saat kecil dibawa aja gitu ke sirkus, itu berlatih sampai akhirnya gede gitu ya. Iya. Saya ingatnya saya udah ada di Pondok Indah aja gitu. Nggak tahu dibawanya dari mana, saya nggak tahu. Nah, teman-teman akhirnya kan berhasil kabur ya, meskipun sulit sekali perjuangannya. Sekarang bisa dibilang kawan-kawan ini melawan Oci dan juga Taman Safari. Apa boleh diceritakan juga gimana akhirnya korban-korban ini bisa bersatu? Tadinya ini kan karena ada media sosial. Tadinya kan kasus tahun 97 itu udah dinyatakan selesai. Padahal belum selesai. Dan dan senior saya itu menghubungi ketemu tuh kita lewat media sosial Facebook. Vivi pada nanyain ke saya, Vivi, kasus kamu dulu udah selesai ya, kamu udah dapet ya katanya gitu. Dapet apa? Dapet itulah dari ganti rugi dari tanggung. Kalau misalnya udah dapet bagi-bagi yang masih belum, katanya itulah yang bantu-bantu gitu. Saya bilang saya nggak dapet apa-apa dari Taman Safari sampai sekarang pun tidak ada tanggapan. Saya bilang gitu, tidak ada penyelesaian. Jadi ya kita up lagi dari situ, Dan dari juga sebelum berjalannya corona. waktu sosial media kan bisa diviralkan apa itu kan pen- pasti banyaklah yang mendukung kita membantu gitu loh untuk apalagi masalah ini gitu bisa selesai mudah-mudahan seperti itu gitu. Setelah itu akhirnya bareng-bareng ya, ke bareng Iya, kawan-kawan yang Ya, lain ngobrolin itu akhirnya mencoba buat tempuh jalur hukum juga begitu kan ya. iya. Kami Oke. kan tadinya berupaya lagi ke Komnas HAM untuk minta mengadukan lagi. Ternyata dari Komnas HAM tidak ada tanggapan. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Cak Soleh. Pihak Taman Safari sudah buka suara terkait dugaan eksploitasi Oci. Mereka pun membantah dan bilang pihaknya tak memiliki keterkaitan hubungan bisnis maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus ini. Dan masalah ini pun ya dianggapnya pribadi oleh pihak Taman Safari. Apa tanggapan Anda? Jadi intinya kalau dia mengatakan itu masalah pribadi, berarti Taman Safari membenarkan ada penyiksaan. Taman Safari membenarkan ada eksploitasi. Taman Safari membenarkan ada pemisahan anak-anak balita dengan orang tuanya. Oke, bahwa itu tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, nggak ada masalah. Tetapi yang harus menjadi catatan di sini, Vivi melarikan diri itu dari Taman Safari. Dan Vivi disiksa itu di Taman Safari. Artinya, kalau mau lepas tangan itu logikanya di mana? Satu. Yang kedua, Komnas HAM tahun 1997 itu melakukan investigasi di Taman Safari juga. Artinya apa? Tidak bisa Taman Safari itu mengelak. Kalau sekarang dia mau mengelak, silakan. Tetapi pemilik Taman Safari itu adalah pemilik sirkus. Cikal bakal Taman Safari itu dari Oriental Circus Indonesia. Jadi ini logikanya logika kebalik-kebalik. Tapi ya sudah itu haknya dia. Makanya yang terpenting begini Mas. Kalau dulu pelanggaran HAM itu sering dilakukan oleh aparat negara, instrumen-instrumen negara, sehingga pengadilan HAM itu sulit untuk dibentuk. Nah, dalam kasus ini tidak ada kaitan negara. Ini pelanggaran HAM murni swasta. Perbudakan dilakukan oleh swasta. Artinya, ketika negara cawe-cawe dalam arti melindungi hak warga negara 60 anak balita yang dipisahkan dari orang tuanya, menurut saya itu tidak sulit. Tinggal ini goodwill. Pemerintah sekarang, pemerintah baru. Makanya kita coba viralkan terus berbagai macam acara kita hadiri tujuannya supaya ada dukungan dari masyarakat Indonesia bahwa Taman Safari itu tidak baik-baik saja. Ketika kita masuk Taman Safari di Bogor, Prigen, Bali,
terlihat indah, terlihat bagus, tapi ingat, itu dibangun dari kekejaman terhadap para pemain sirkus. Puluhan tahun bekerja tanpa kesejahteraan, puluhan tahun bekerja tanpa pernah digaji. Jadi apakah Oci ini terpisah dari Taman Safari atau Taman Safari menurut Anda ya juga terlibat dalam eksploitasi dan kekerasan ini? Kalau dibilang badan hukum, tentu tidak ada aturan Taman Safari menyiksa. Itu kalau kita bicara badan hukum. Tetapi yang kita bicarakan pemiliknya sama. Sekarang ini yang namanya Oriental Circus Indonesia itu sudah dimuseumkan. Dan bukan ditaruh di Taman Mini Indonesia. Bukan ditaruh di mana? Di tempat-tempat lain. Bukan, ya di Taman Safari. Logikanya kalau nggak ada hubungan, ngapain dimuseumkan di sana? Ngapain Vivi itu dipekerjakan di sana? Sekarang pun generasi kelima, setelah Oriental Circus ini tutup, juga dipekerjakan di Taman Safari. Jadi logika bahwa itu tidak ada hubungan itu nggak nyambung. Sebelumnya jumlah korban berarti berapa, Cak? Kalau udah di totalin? Hitung-hitungan teman-teman dari 5 generasi. Mulai generasi pertama sampai kelima itu ada 60. Tetapi kalau kita baca dari sejarah ya, sejarahnya sirkus itu ada yang bilang 100, tapi kita nggak usah ngomong 100. 60 aja lah pengakuan dari para korban. Kasus ini kan sebetulnya sudah lama ya, bahkan terjadi sejak tahun 70-an. Apa yang membuat ini tidak tuntas-tuntas begitu? Bahkan tahun 97 kan bahkan sudah sempat ada urusan begitu kan di Komnas HAM. Saya melihat Komnas HAM ini tidak serius menyelesaikan. Komnas HAM mengatakan bahwa ini sudah dipantau. Apanya dipantau? Contoh, rekomendasi dari Komnas HAM itu supaya asal-usul itu dibuka. Sampai sekarang, yang namanya para korban masih tidak pernah tahu asal-usulnya. Satu. Yang kedua, rekomendasinya harus diselesaikan secara kekeluargaan. Tentu makna kekeluargaan ini tidak bicara hukum. Berarti bicara kompensasi. Puluhan tahun dipisah dari orang tuanya. Puluhan tahun tidak mendapatkan pendidikan. Puluhan tahun bekerja tanpa gaji. Maka itu kan harus dirupiahkan. Katanya yang namanya Tony Sumampo ngomong sama Vivi, ya sudah nanti kita selesaikan. Faktanya, sampai hari ini, 1 rupiah pun tidak keluar untuk para korban. Menurut saya mereka tidak punya hati. Jangan-jangan kalau tubuhnya itu dibedah nggak punya hati mereka itu. Dan apakah pelaporan ke polisi sudah pernah dilakukan, Cak? Vivi tahun 97 sudah. Justru Komnas HAM yang mengatakan kepada Vivi tahun 2024 bahwa di Mabes Polri sudah ada surat SP3 yang diterima oleh Komnas HAM. Lucu, ada kejahatan dilakukan pada saat itu tahun 97. Loh kok di SP3? Padahal Komnas HAM menyatakan terjadi eksploitasi. Ini Komnas HAM, lembaga lembaga komisi nasional yang bicara mengatakan ada eksploitasi. Kok bisa-bisanya Mabes Polri itu mengatakan ini SP3? Siapa saja orang yang akan dituntut gitu, dalam artian yang dianggap bersalah oleh kawan-kawan Tiga korban? pelaku itu, Mas. Jansen Manangsang, Fran Manangsang, Tony Sumampo. 3 orang ini yang bertanggung jawab adanya kekejaman-kekejaman itu. Mereka menjabat sebagai apa, Cak? Ya kalau informasi dari para korban itu adalah pemilik sirkus Oriental Indonesia ini. Dan sekaligus orang di Pelatih, balik Taman Safari juga ya? Betul. dia pelatih juga. Pelatih juga ya? Pelatih Pelatih juga. juga. Dan dulunya juga pemain sirkus katanya itu. Pemain sirkus, pelatih, tukang pukul itu di mereka. Nah, terakhir dari saya, apa harapan korban dan Cak Soleh terkait dengan kasus ini? Satu, harus dibuka asal-usul para korban ini. Siapa orang tuanya, di mana mereka tinggal. Yang kedua, harus diselamatkan para pemain sirkus yang masih ada di dalam Taman Safari. Harus diajak ngomong, masih mau tetap di sana atau mau keluar. Kalau mau keluar, harus difasilitasi oleh pemerintah. Yang ketiga, harus diadili 3 orang yang bertanggung jawab itu. Yang keempat, harus ada ganti rugi kepada semua korban. Saya minta keadilan. Saya pengen tahu orang tua saya kalau masih hidup di mana, kalau sudah meninggal pun kuburannya di mana. Itu yang saya pengen tahu. Terus asal usul, karena saya
penting gitu asal usul. Sampai sekarang pun saya kan nggak tahu asal usul saya, umur berapa, saya orang mana, saya nggak tahu. Itu yang saya pengen nuntut ke mereka.